Tiba-tiba oknum pengacara itu semangatnya meredup, bahkan mungkin sudah mengundurkan diri. Ada apa? Tapi nggak apa-apa, itu hak dia. Yang penting sudah cair. Hola netizen yang tercinta, kasus Vina Cirebon kini menyerempet ke perseteruan yang melibatkan Hotman Paris. Hotman Paris bahkan secara belak-belakan mengomentari komentar Ibu Widya. Tidak hanya Hotman Paris, Putri Maya Rumanti yang merupakan pengacara Vina juga ikut nimbrung mengomentari postingan Ibu Widya. Baru-baru ini Hotman Paris berseteru dengan Ibu Widya. Ibu Widya sering menyampaikan keterangan perihal kasus Vina Cirebon yang saat ini menjadi perbincangan publik karena kasusnya tidak kunjung selesai. Hotman Paris beberapa kali dalam unggahannya di media sosial menyindir Ibu Widya yang dijuluki Ibu Bacot. Ada beberapa pernyataan Ibu Widya terkait polemik kasus Vina Cirebon ini. Di antaranya menuduh Ibtu Rudiana memiliki peran khusus dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Ibu Widya menyebut bahwa kasus Vina ini sengaja diciptakan demi menutup kesalahan Ibtu Rudiana ayah Eki. Tidak hanya itu saja, Ibu Widya juga sempat menuduh Putri tim pengacara Hotman Paris sebagai Linda. Selain menuduh Ibtu Rudiana melakukan suap, Ibu Widya juga menuding kasus Vina melibatkan jenderal. Asumsi liar Ibu Widya ini pun rupanya membuat Hotman Paris meradang. Ia bahkan membela Putri yang dituduh sebagai Linda. Putri Maya Rumanti sendiri ikut mengomentari pernyataan Ibu Widya di unggahan Hotman Paris. Ia meminta bantuan netizen yang berbakti untuk mencari alamat dari Ibu Widya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mengenai keterangan Ibu Widya ini tadi, coba kita cross check ya teman-teman di handphone. Mungkin dari handphone teman-teman pun bisa mencari apa yang terjadi pada tahun 2016 itu. Dan di sini memang ada, saya temukan penyelundupan kurang lebih sekitar 178 miliar jaringan internasional dibongkar ya. Ini kita temukan di sini teman-teman bahwa polisi meringkus 9 sindikat internasional. Pengacara yang namanya si Putri ini kebanyakan ngoceh-ngoceh mulu, nggak bener ya. Kalau sudah tahu rumahnya Widya, Bunda Widya, saranin. Apalagi kamu udah tahu alamat, udah tahu rumahnya, terus dia tahu pagar alam, dia sebagai mantan TKW, paranin lah. Gak usah kebanyakan ngoceh-ngoceh di sosmed, di TikTok, ya kan. Gak usah kebanyakan ngomong. Kalau kamu emang benar-benar tahu, datengin. Jangan cerita di TikTok, di sosmed. Kapan kelarnya? Kapan selesainya? Ya, ngoceh sono, ngoceh sini. Kalau udah tahu paranin, ya. Kalau udah tahu rumahnya saya paranin. Intinya gitu. Kalau saya jadi pengacara, saya udah tahu rumahnya, paranin. Jangan ngoceh-ngoceh di sosmed, di TikTok. Gak ada habis-habisnya, gak ada kelarnya. Jadi nggak usah lah ngoceh-ngoceh di TikTok, sosmed. Banyakan ngomong sini, ngomong sono, bela sini, bela sono lagi. Gak ada yang jelas. Salam waras. Kalau sampean gak mau ambil pusing, buat apa sampean buka sayembara, ha? Buat mencari alamat rumahnya Ibu Widya seperti itu, ha? Kocak, ya? Udahlah, mendingan sampean itu fokus aja nge-live di TikTok ya. Cari gift, sono. Gak usah up kasus Vina Cirebon seperti itu. Tapi kenyataannya nol besar ya, seperti itu. Gue heran ya sama Indonesia ya, masih aja yang pakai lawyer model kayak begini. Sumpah gak masuk nurul guys. Salam waras, senggol dong, meledak. Terima kasih. Katanya saya sudah mendapati alamatnya Widya, orang Padang, Bapak Pagar Alam, Jawa Timur. Saya dapat ini dia mantan TKW, saya dapat surat cerainya. Sudahlah Nadia ya, saya tidak punya urusan sama kamu, tapi kamu kok bawa suami saya. Bawa suami kamu tentang apa? Ya, saya pernah dengar Nadia Widya kemarin ya, Widya ngomong ya, katanya proses tentang suami kamu udah selesai belum? Apa itu suatu ancaman buat kamu? Kan kamu sendiri yang mengaku kalau suami kamu mati karena katanya. Kamu ingat nggak? Ya, di situ banyak orang loh, karena banyak pengacara. Ya, lah kamu jangan lupa sekarang begitu dong. Nah sekarang kalau kamu menyalahkan Widya, masalah pertanyaan dia menanyakan sudah selesai belum proses suami kamu, karena kamu bilang suami kamu
orang. Tentu ada prosesnya dong. Sebenarnya yang salah siapa? Widya apa kamu sendiri? Ya, kalau kamu sudah memberitahu orang lain di media, itu tidak akan jadi pribadi lagi. Itu akan jadi konsumsi media, ya. Nah, yang suruh kamu beberkan tentang kematian suami kamu siapa? Siapa yang suruh kamu? Ya, emang kamu bisa dapat apa kalau kamu mau beberkan tentang kematian suami kamu? Kalau kamu sudah memberitahu publik, itu sudah menjadi konsumsi publik, tidak menjadi pribadi lagi. Kamu ingat Putri, ini tempat politik ini, ya. Itu pertama. Kedua, kalau you teriak-teriak di sini udah dapat alamatnya Widya, ngapain kamu teriak di TikTok? Kenapa teriak di TikTok? Kamu nggak jalan ke sana? Kamu kan punya mobil, ya. Udah tahu alamatnya kok teriak-teriak? Apa mau jual mulut doang di TikTok, ya? Jangan-jangan sembara lagi nanti, ya. Kalau dapat duit dari TikTok, kasihan kan? Di sini bukan tempat kamu menyombongkan diri, ya. Kami masuk sama Widya ke sini dari tahun 2020, ya. Widya duluan saya daripada dia karena politik saat itu belum masuk, masih lucu-lucunya. Barang masuk saya itu sama si Dennis channel, ya. Dennis di ini sama istrinya kuya-kuya, saya percaya, ya. Saya belain si Dennis karena dia teman pertama masuk saya, ya, tahun 2020. Widya baru kemarin masuk ke sini dia, ya. Baru pas ada politik-politik tentang ini itu baru dia masuk. Kalau saya udah dari dulu, ya. Cuman akun saya bukan untuk cari duit, ya. Ini akun untuk politik, ya. Selain politik di TikTok, saya juga di Facebook, di YouTube, di mana aja adalah bungsu di situ ada saya, ya. Nah, kalau kamu sekarang menjadikan suami kamu sebagai bahan pribadi, tidak bisa karena kamu sudah membuka mulut di media, kamu memberitahu orang lain tentang kematian suami kamu, ya. Itu akan jadi konsumsi daripada publik. Baru belajar kamu, ya. Belajar dulu baru kamu bicara, biar kamu tidak menyalahkan orang lain, ya. Wajar Widya menanyakan, ya, kasus suami kamu udah selesai apa belum? Kata Widya, apa salahnya di mana itu? Terus salahnya di mana itu? Nggak ada kesalahan, ya. Ini kamu tidak bisa mengolah, kamu yang menyebarkan tentang suami kamu, ya. Kamu sekarang menganggap pribadi. Kalau kamu sudah menyebarkan ke publik, itu tidak menjadi pribadi, ya, Putri, ya. Belajar dulu kamu, ya. Kamu kan sudah mengikuti partai FAN, seharusnya kamu mampu berpolitik dengan baik, ya. Kami tidak perlu jadi pengacara untuk jadi politik, ya. Sekarang kamu nyala-nyalakan Widya, atas kebocoran otak kamu sendiri, mulut kamu sendiri menyebarkan kalau suami kamu katanya mati. Mengapain kamu kasih tahu orang, ya? Kalau kamu menganggap itu pribadi, jangan buka mulut di media, paham ya? Kamu bilang itu masalah pribadi kamu. Tidak ada masalah pribadi. Kalau sudah masuk ke dunia politik, akan jadi pribadi kalau kamu tidak membeberkan bagaimana kematian suami kamu. Kamu bilang kamu adalah pengacaranya Pina. Kalau kamu benar pengacaranya Pina, kenapa kamu membela, ya, Linda Kelonan si Peggy, anak Bupati Cirebon? Untuk apa? Untuk apa? Ingat nama akunnya, ya. Kamu yang membela-bela. Oh, Linda belum bisa keluar, teman-teman, guys. Karena Linda ini masih trauma, masih ini karena ini sama netizen. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu apa-apa. Ngapain kamu belain? Kalau nggak tahu apa-apa, ya, kenapa kamu belain? Sebenarnya kamu bela Linda yang mana, ya? Linda temannya Pina atau Linda teman kelonannya si Peggy, geng motor? Jangan nyasar sendiri, Putri. Jangan karena kamu merasa jadi pengacara, ya, sehingga kamu sombong di sini. Kami tidak melihat kedudukan orang, ya. Jangankan kamu, ini mulut, ya, ini tugas meluruskan tentang hukum. Jangankan kamu, Jokowi aja kami kritik, ya. Kami punya tugas untuk kritik, apalagi saya oposisi. Jadi kamu ingat itu, Widya sekarang udah menjadi posisi karena dia tidak masuk dalam pemerintahan, karena dia
adalah pendukung dari partai PDIP, yaitu Ganjar. Ya, posisi kami sama sebagai oposisi. Jadi kalau kamu sudah masuk ke dunia seperti ini, Putri, tidak ada masalah pribadi. Itu akan jadi konsumsi rakyat publik. Kecuali kalau kamu tidak buka mulut tentang kematian suami kamu, itu akan jadi pribadi. Kalau kamu sudah ceritakan di media, itu akan jadi konsumsi ya daripada publik. Oh ya, salam tuh sama teman kamu ya. Yang bejat itu otak kamu ya, bukan otak netizen ya. Kalau otak kamu tidak bejat, tentu kamu akan membela kebenaran, tidak akan membela seorang pembunuh ya. Tidak mungkin kalian tidak tahu bagaimana asal muasal kematiannya Pina. Tidak mungkin kalian tidak tahu siapa geng motor yang ada di Cirebon ya. Sebenarnya yang bangsat itu kalian, bukan kami netizen ya. Mencelak kiri kanan katanya bela Pina, itu kamu bilang tuh sama teman kamu itu ya, yang bersuara. Tidak akan jadi kesalahan netizen, otak kamu yang salah ya. Makanya kalau itu politik, belajar dulu baru keluar ke sini. Kalau baru belajar politik, Putri, nggak usah mencecar-cecar di sini ya. Jadi itu aja, tidak usah sombong di sini karena kami tidak pernah melihat jabatan orang lain atau kekayaan orang lain ya. Kamu sama saya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kamu ingat itu ya. Bisa sih menyala-nyalakan netizen, pengikat apa. Ada yang aneh dengan seorang oknum pengacara yang menangani kasus Vina. Awalnya dia muncul ke publik, semangatnya patut diacungkan jempol, menggebu-gebu, bahkan bisa dibilang tiap hari nongol di medsos. Tapi setelah Kang Deddy Mulyadi turun belusukan mencari kebenaran, tiba-tiba oknum pengacara itu semangatnya meredup, bahkan mungkin sudah mengundurkan diri. Ada apa? Tapi nggak apa-apa, itu hak dia, yang penting sudah cair. Dan kita masyarakat, khususnya netizen, patut mengapresiasi Kang Deddy Mulyadi karena beliau tidak mengenal lelah, belusukan tanpa dibayar, bahkan dia mengeluarkan uang. Dan di sini juga saya sampaikan pada masyarakat Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi aset Jabar yang paling istimewa, paling terbaik. Menurut saya putra daerah yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan berkualitas. Seandainya Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat, masyarakat Jawa Barat rugi bila tidak memilih beliau. Bibit-bibit unggul seperti Kang Deddy Mulyadi patut diperjuangkan menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat.